Di awal cerita, seorang siswi SMA terlihat membuat permohonan melalui aplikasi bernama Girigo di ponselnya. Namun, tak lama setelah itu, ia tiba-tiba menepuk lehernya sendiri hingga seketika. Cerita kemudian beralih ke Yuseyah yang baru bangun dan bersiap ke sekolah. Ia menemukan bibinya meninggalkan kartu ATM untuknya. Tak lama, Seiya menghubungi kekasih sekaligus sahabatnya, Kim Gyeonwoo, untuk berangkat bersama. Saat menunggunya di depan lift, Seiya menyambut Gyeonwoo dengan ciuman di pipi sambil menegurnya agar tidak berisik. Di sisi lain, Lim Nari datang ke sekolah dengan mobil. Saat melihat Gyeonwoo, ia buru-buru turun untuk mengejarnya, namun kesal ketika melihat Gyeonwoo sudah bersama Seiya. Tak lama, Choi Hyung-wook muncul dan mendorong Nari menjauh. Melihat suasana yang berbeda, Hyung-wook menggoda Seiya dan Gyeonwoo seolah mereka sedang berkencan. Nari yang cemburu akhirnya mengaku bahwa ia menyukai Gyeonwoo, membuat Seiya dan Gyeonwoo terkejut dan canggung. Sesampainya di kelas, mereka bertemu Kang Ha-jun yang sedang belajar pemrograman. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap teman-temannya. Hyung-woo kemudian meminta bantuan Ha-jun memperbaiki laptopnya. Namun sebelum sempat bercerita lebih jauh, pelajaran dimulai. Guru mengumumkan nilai tertinggi diraih oleh Kang Ha-jun, dan mengejutkannya, Hyung-wook juga mendapat nilai tinggi. Hyung-wook mengecek ponselnya dan menemukan notifikasi dari Girigo bahwa permohonannya terkabul. Setelah itu, kelima sahabat berkumpul. Hyung-wook mengaku bahwa nilai tingginya berasal dari aplikasi Girigo yang bisa mewujudkan keinginan. Namun teman-temannya tidak percaya dan menganggapnya berlebihan. Gyeonwoo yang penasaran mencoba menginstalnya, meski Seiya memperingatkan resiko peretasan. Dengan bantuan Hyung-wook, Gyeonwoo membuat permohonan lewat video, menuliskan keinginan dan datanya. Meski tetap diragukan, tiba-tiba muncul hitungan waktu 24 jam di aplikasi tersebut. Saat jam istirahat, Seiya dan Nari berbincang di kamar mandi tentang ulang tahun Hyung-wook. Nari meremehkan acara itu dan menganggap Hyung-wook kekanak-kanakan serta memalukan karena menggunakan aplikasi untuk mendapat nilai sempurna. Seiya mencoba membelanya dengan mengatakan ia hanya tertekan oleh keluarganya. Namun Nari tetap tidak peduli dan justru mengeluh bahwa Hyung-wook merepotkan mereka, terutama Gyeonwoo. Tanpa mereka sadari, Hyung-wook mendengar semua itu dari bawah tangga. Saat ia meminta Nari melanjutkan ucapannya, Nari mengelak dan mengganti topik. Setelah mereka pergi, Hyung-wook hanya terdiam, menyimpan kekesalannya sendiri. Di kelas, Hyung-wook terlihat diam dan murung, sementara Seiya tampak semakin fokus pada Gyeonwoo yang sesekali melirik ke arahnya. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari luar, seolah menjadi pertanda sesuatu akan terjadi. Di tempat lain, sebuah altar batu memunculkan seekor ular putih. Di depannya berdiri seorang wanita bernama Hae-sal yang merasakan kehadiran sosok tak terlihat yang akan datang, meski ia sendiri tidak bisa melihatnya. Kembali ke sekolah, Seiya dan Gyeonwoo menjalani latihan lompat jauh. Gyeonwoo tertinggal dari Seiya dan mendapat teguran dari pelatih Song. Malam harinya, para siswa masih belajar. Hyung-wook yang tertekan terlihat mencoret-coret bukunya sebelum akhirnya menenangkan diri dengan obat, membuat Ha-jun khawatir. Di sisi lain, Seiya mendapat kabar dari pelatih bahwa ia lolos sebagai atlet cadangan tim nasional. Tak lama, Hyung-wook menerima telepon dari Seiya. Namun tiba-tiba terjadi hal aneh. Suara dalam panggilan itu justru terdengar seperti Seiya dan teman-temannya merendahkannya. Hal itu membuatnya semakin frustasi. Ia mencoba menelpon balik berkali-kali, tetapi tidak diangkat. Sementara itu, Seiya berniat memberi kabar bahagia tersebut pada Gyeonwoo. Di sisi lain, Ha-jun semakin khawatir melihat kondisi Hyung-wook yang terus memburuk. Saat Seiya akhirnya bertemu Gyeonwoo dan menyampaikan kabar bahwa ia lolos tim nasional, kebahagiaan mereka mendadak terganggu ketika listrik sekolah tiba-tiba padam. Setelah itu mereka pulang bersama naik bus. Di perjalanan, Seiya menyebut bahwa pelatih Song sudah mengetahui hubungan mereka. Sesampainya di rumah, Seiya membagikan kabar bahagianya. Namun terkejut melihat puluhan panggilan tak terjawab dari Hyung-wook. Ia juga mendapat pesan dari bibinya bahwa ia akan melewati ulang tahunnya sendirian. Untuk menghibur diri, Seiya memesan makanan dan makan bersama Gyeonwoo, sambil membicarakan panggilan Hyung-wook yang terus-menerus. Di sisi lain, Nari pergi ke klub malam bersama teman-temannya meski masih di bawah umur. Sementara itu, Ha-jun berada di kamarnya mencoba memperbaiki laptop Hyung-wook sambil memikirkan kondisinya. Namun ia mengabaikan panggilan dari kakak iparnya. Kemudian,
Seiya mencoba menghubungi Hyung-wook. Dengan suara gemetar, Hyung-wook mengatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan datang ke pesta ulang tahunnya. Lalu langsung menutup telepon. Seiya merasa ia marah padanya. Gyeonwoo pun berjanji akan datang menggantikan Seiya yang harus latihan. Ia bahkan membuat permohonan di aplikasi Girigo tanpa berpikir panjang. Keesokan paginya, Seiya menjalani hari seperti biasa bersama Gyeonwoo. Bahkan mereka sempat berciuman di depan lift. Namun saat tiba di sekolah, mereka merasa ada yang aneh karena teman-teman mereka tidak terlihat seperti biasanya. Di kelas, Hyung-wook tampak tertidur sambil menatap bangku kosong di depannya. Tiba-tiba ia kehilangan kendali. Meski Seiya dan yang lain berusaha menghentikannya, Hyung-wook justru melukai dirinya sendiri dengan lehernya. Darah menyembur hingga mengenai wajah Seiya. Seiya hanya bisa terpaku dan menangis, menyaksikan sahabatnya meninggal tepat di depan matanya. Cerita kemudian mundur ke masa SMP, saat Seiya pertama kali bertemu Gyeonwoo di lift sekolah. Namun di sekolah, Seiya sempat dirundung karena dianggap murid pindahan bermasalah. Gyeonwoo mencoba membelanya dengan mengalihkan perhatian dan memuji Seiya sebagai calon atlet nasional. Tak lama, Nari datang dan ikut membela, lalu memperkenalkan Seiya pada teman-teman mereka, termasuk Ha-jun dan Hyung-wook yang saat itu sedang membahas hal-hal mistis. Sejak saat itu, kelima sahabat tersebut menjalin persahabatan yang hangat hingga SMA. Namun, kebersamaan itu hancur ketika Hyung-wook kehilangan nyawanya akibat aplikasi Girigo. Seiya yang syok langsung dilarikan ke UKS. Saat sadar, ia meminta izin ke gimnasium untuk mengganti pakaian yang berlumuran darah. Ternyata, malam sebelum kejadian, Seiya sempat menemui Hyung-wook untuk memberikan hadiah ulang tahun dan meminta maaf karena tidak bisa datang. Hyung-wook yang awalnya kecewa akhirnya luluh, lalu bercerita bahwa ia mengalami hal aneh, mendengar suara Seiya dan teman-temannya meski ia yakin itu bukan mereka. Kembali ke masa kini, Seiya semakin terpukul mengingat kata-kata Hyung-wook. Di sisi lain, Gyeonwoo dan Ha-jun juga larut dalam kesedihan atas perginya sahabat mereka. Seiya yang keluar dari ruang ganti kemudian ditenangkan oleh pelatih Song dan diminta beristirahat. Namun, saat hendak pulang ia teringat bahwa Gyeonwoo juga telah membuat permohonan di Girigo. Ia pun berubah pikiran dan bersikeras tetap berlatih. Saat itu, plafon gym tiba-tiba runtuh dan hampir menimpanya. Di tempat lain, Gyeonwoo menerima notifikasi bahwa permohonannya dikabulkan, yang juga disaksikan oleh Ha-jun. Seiya yang panik segera menemui Gyeonwoo, dan benar saja, pengatur waktu muncul di ponselnya. Ha-jun mencoba menghapus video permohonan tersebut, tetapi ternyata sangat sulit. Nari yang cemburu semakin kesal dan tidak percaya bahwa Girigo bisa menyebabkan kematian. Namun, Seiya menegaskan bahwa Hyung-wook tewas karena aplikasi itu. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya Gyeonwoo melerainya. Di tengah situasi itu, Seiya kembali teringat trauma masa lalu saat ia menyaksikan kematian orang tuanya. Kini, kehilangan sahabatnya di depan mata membuat luka itu semakin dalam. Mereka pun sepakat berkumpul di rumah Seiya untuk mencari cara menghentikan Girigo. Dalam perjalanan pulang, Gyeonwoo mengkhawatirkan kondisi Seiya yang masih menyimpan luka batin. Seiya mengaku bahwa bersama teman-temannya ia merasa lebih kuat. Dan kini, Gyeonwoo menjadi sandarannya. Sesampainya di apartemen, Gyeonwoo menawarkan untuk menemani. Namun Seiya menolak. Tak lama setelah itu, Seiya menelpon. Tetapi suara dalam panggilan terasa aneh. Gyeonwoo yang curiga segera menuju rumah Seiya. Saat ia tiba, panggilan terputus, dan ia menceritakan kejanggalan tersebut. Seiya menyadari bahwa hal yang sama pernah dialami Hyung-wook. Tak lama, Ha-jun dan Nari juga datang. Ha-jun mencoba meretas aplikasi Girigo untuk menghentikan pengatur waktu. Namun, saat ponsel Gyeonwoo dimatikan untuk diinstal ulang, tiba-tiba ia mengalami perubahan aneh. Matanya memerah dan tampak tak terkendali. Nari bahkan merekam hal itu. Gyeonwoo yang kehilangan kendali kemudian mencekik Ha-jun agar berhenti. Namun saat melihat Seiya, ia tiba-tiba jatuh. Kepalanya terbentur dan darah mengalir deras, membuat situasi semakin mencekam. Tak lama setelah kejadian, Gyeonwoo dilarikan ke rumah sakit, sementara Seiya juga harus mendapat perawatan. Saat Seiya berjalan menuju ruang ICU, Nari menghentikannya dan membawanya ke tempat yang lebih tenang. Nari memberitahu bahwa ayah Gyeonwoo menanyakan keberadaan Seiya, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Ia pun menawarkan bantuan, namun Seiya menolak karena barang-barangnya sudah diantar oleh bidinya. Seiya justru mengingatkan Nari bahwa tasnya tertinggal di rubahnya. Mendengar hal itu, Nari terdiam dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang nasib mereka setelah terlibat dengan aplikasi Girigo. Di sisi lain, Hajun mendapat telepon dari kakaknya, Hayang, yang memperingatkannya agar tidak menyentuh atau mengutak-atik Girigo. Ia menjelaskan bahwa Hajun hampir saja kehilangan nyawa dan hanya selamat berkat Seiya. Melalui Hayatsal terungkap bahwa mereka telah bersentuhan dengan Jugu, media penyebar kutukan yang bisa berbentuk apa saja selama mampu menyampaikan keinginan. Hayatsal meminta Hajun datang agar bisa membantunya, namun Hajun menolak karena masih menyimpan dendam pada kakaknya. Sementara itu, Hayatsal mulai gelisah dan bertanya-tanya tentang keberadaan Seiya. Dalam keputusasaan melihat teman-temannya terancam, Seiya nekat membuat permohonan di Girigo untuk menyelamatkan Gyeonwoo yang kritis. Ia mengabaikan panggilan Hajun dan berjalan menuju ICU, namun kenangan traumatis saat melihat orang tuanya sekarat kembali menghantuinya. Di waktu yang sama, Hayatsal mulai mempersiapkan sebuah ritual. Saat Hajun tiba di rumah sakit, ia menyadari bahwa Seiya telah membuat permohonan. Seiya menjelaskan bahwa ada sosok misterius di sekolah yang hanya bisa dilihat oleh pengguna Girigo, dan ia ingin menemukannya untuk mencari jawaban. Tak lama permohonannya terkabul, pengatur waktu mulai berjalan, dan Gyeonwoo pun sadar kembali. Sementara itu, Nari pergi ke rumah Seiya untuk mengambil tasnya. Ia menemukan bahwa Seiya juga mengambil ponsel Gyeonwoo yang terjatuh, lalu menyinkronkan waktunya dengan pengatur waktu Girigo di ponselnya sendiri. Namun tiba-tiba, pengatur waktu di ponsel Gyeonwoo berhenti, menandakan sesuatu yang tidak beres. Tak ingin kutukan terus memakan korban, Hajun membawa Seiya ke hutan terpencil untuk menemui kakaknya, Hayatsal. Setelah sempat tersesat, mereka bertemu Bangwul, kekasih Hayatsal, yang mengantar mereka ke tempat ritual. Saat baru tiba, ponsel Seiya berdering. Gyeonwoo menelepon menanyakan keberadaannya. Namun Hayatsal segera melarangnya menjawab, karena itu hanyalah tipu daya roh jahat. Karena kutukan Girigo sudah terlalu dalam, Hayatsal mengikat Seiya untuk memulai ritual pengusiran. Ia menjelaskan bahwa Seiya akan masuk ke alam bawah sadarnya dengan satu aturan penting. Jangan pernah menoleh saat melewati pintu. Sebuah benang putih diikat di pergelangan tangan mereka sebagai penghubung. Seiya harus melewati 3 pintu memori. Di pintu pertama, ia kembali ke lorong sekolah dan berhadapan dengan Hyungwook yang memegang pisau dengan tatapan kosong. Meski ketakutan, ia berhasil tidak menoleh. Di pintu kedua, ia dipaksa menyaksikan kembali momen tragis saat orang tuanya meninggal. Mendengar suara ibunya memanggilnya. Dengan hati hancur, ia tetap melangkah tanpa menoleh. Namun di pintu terakhir, ia melihat Hajun dalam kondisi terluka, seolah diserang sesuatu yang tak terlihat. Kebingungan antara nyata dan ilusi membuatnya goyah, hingga akhirnya ia menoleh ke belakang. Akibatnya fatal. Benang penghubung terputus, dan keberadaan Hayatsal terdeteksi membuatnya diserang roh jahat hingga terluka. Dalam kondisi kritis, Hayatsal meminta Bangwul membuka jalan darurat. Di dalam dimensi itu, Seiya melihat tumpukan mayat korban Girigo. Tubuhnya mulai mengeluarkan darah tanpa henti. Tepat saat itu, Hayatsal muncul, memutus benang kutukan dan menarik Seiya keluar sebelum mereka terjebak selamanya. Meski selamat, Hayatsal memperingatkan bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang, hanya terputus sementara. Sementara itu, di rumah sakit, Gyeonwoo tiba-tiba pulih. Bibi Seiya memberitahu Nari bahwa ia sudah sadar dan bisa dikunjungi. Nari kemudian menunjukkan rekaman saat Gyeonwoo mengamuk. Gyeonwoo hanya terdiam, sulit menerima bahwa dirinya sempat menjadi seperti itu. Kembali di kediaman Hayatsal, Hajun hampir membuat permohonan di Girigo, namun dicegah oleh Bangwul. Sebelum beristirahat, Hayatsal meminta agar pakaian yang dipakai Seiya saat ritual segera dibakar. Mereka lalu menyusun rencana untuk menghentikan Girigo dengan menemukan Meihang, benda yang menjadi wadah roh jahat. Untuk benar-benar menghentikan kutukan, benda itu harus dimusnahkan. Seiya pun mendapat tugas terakhir, kembali ke alam bawah sadarnya untuk menemukan ponsel merah, sumber kutukan, dan membawanya ke dunia nyata agar bisa dihancurkan. Namun saat beristirahat, Seiya tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Ia melihat kamarnya dipenuhi darah, dan di sudut ruangan muncul 2 sosok siswi dengan tubuh bersimbah darah serta luka di leher.
korban Girigo yang menghantuinya. Seiya, Ha-jun, dan Bang Wul mulai melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap asal-usul aplikasi Girigo. Sebelum mereka berangkat, Haitsal memberikan gelang pelindung kepada Seiya sebagai perlindungan saat berhadapan dengan roh jahat. Ia juga memperingatkan agar Seiya tidak menjawab panggilan atau membaca pesan mencurigakan. Bang Wul turut menyiapkan perlengkapan seperti pisau dan kompas roh. Setelah bersiap, mereka pun berangkat. Ha-jun sempat berterima kasih kepada kakaknya dan meminta lukanya diobati. Seiya dan Ha-jun kemudian mempertanyakan mengapa Haitsal tidak ikut. Bang Wul menjelaskan bahwa Haitsal tidak bisa meninggalkan tempat tersebut, meski alasannya belum bisa diungkap. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Serin. Sementara itu, keesokan harinya, Gyeonwoo diam-diam keluar dari rumah sakit dan menyelinap ke apartemen Seiya untuk mencari ponsel yang hilang. Di sisi lain, Ha-jun teringat bahwa Hyung-wook pernah menitipkan laptop untuk diperbaiki. Ia mencoba meretasnya dan menemukan petunjuk. Tak lama ia menerima panggilan melalui Discord dari seorang pria bernama Min-soo, orang yang ternyata memperkenalkan Girigo kepada Hyung-wook. Dengan menyamar sebagai Hyung-wook, Ha-jun dan Seiya mengatur pertemuan dengan Min-soo. Melalui pelacakan data, mereka menemukan lokasi biasa Hyung-wook bertemu dengan Min-soo. Bersama Bang Wul, mereka menyusun rencana dan berhasil menjebaknya. Min-soo sempat mencoba kabur, namun berhasil ditangkap oleh Seiya. Dalam interogasi, Seiya meluapkan emosinya dan menuntut penjelasan. Min-soo berdalih bahwa Hyung-wook sendiri tidak mengikuti instruksi dengan benar. Saat diminta bukti, ia mengaku file sudah terhapus. Meski begitu, ia memberikan petunjuk penting. Aplikasi Girigo diunggah oleh dua orang, Kwon Si-won dan Do Hae-ryung, yang salah satunya adalah putri dukun. Ia pun mengirimkan foto keduanya dan memberi alamat yang diduga milik Hae-ryung. Dalam perjalanan, Ha-jun mengirimkan foto tersebut kepada Haitsal. Pencarian mereka berlanjut hingga menemukan lokasi yang dimaksud. Namun karena tersesat dan kelelahan, mereka berhenti di sebuah toko kelontong milik seorang nenek. Nenek itu mengatakan bahwa rumah dukun yang mereka cari hanyalah gadungan, dan ia terakhir kali melihat putri dukun sekitar 3 tahun lalu. Saat Ha-jun menunjukkan foto, nenek itu justru mengungkap fakta mengejutkan. Putri dukun bukanlah Hae-ryung, melainkan Si-won. Ketiganya pun terkejut menyadari bahwa sosok kunci di balik misteri Girigo ternyata adalah Kwon Si-won. Mereka kemudian menuju sebuah rumah tua berpagar hijau di bagian paling atas kawasan itu, yang tampak sudah lama terbengkalai. Saat merasakan keberadaan roh, Bang Wul segera membuat lingkaran garam dan meminta Seiya serta Ha-jun tetap di dalamnya. Ia memperingatkan agar mereka tidak bergerak, dan jika melihat sesuatu yang aneh, mereka harus segera melarikan diri. Di dalam rumah yang mencekam itu, Bang Wul menemukan berbagai kejanggalan, sebuah seragam sekolah yang dikelilingi jimat pelindung, serta benda-benda ritual yang mengarah pada praktik perdukunan. Namun, Seiya yang lebih peka justru keluar dari lingkaran garam setelah merasakan sesuatu. Ia mendapat semacam penglihatan yang menuntunnya ke bawah tanah. Di sana, Seiya menemukan seragam sekolah yang sama dengan miliknya, serta sebuah foto misterius yang tampaknya menjadi kunci dari kutukan tersebut. Mereka pun kembali ke mobil dan menunjukkan temuan itu kepada Hatsel. Setelah melihatnya, Hatsel menyimpulkan bahwa ritual tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan perpaduan antara ajaran Buddha dan Syamalisme. Namun ia masih ragu apakah tujuan ritual itu untuk menyelamatkan atau justru mengutuk. Ketika ditanya tentang sang dukun, Bang Wul mengungkapkan bahwa mayatnya telah hilang secara misterius. Ketika melihat foto Si-won dan Hee-ryung, Hatsel menyadari bahwa lokasi dalam foto itu adalah tempat pembuatan video permohonan, dan kemungkinan besar di sanalah ponsel merah sebagai Mai-hyung berada. Ha-jun kemudian mencoba melacak lokasi tersebut melalui data video. Seiya pun teringat bahwa ia pernah melihat situs itu di komputer milik pelatih Song. Mereka segera menuju sekolah. Setibanya di sana, mereka berpencar. Ha-jun dan Seiya menyelinap ke ruang pelatih Song, sementara Bang Wul berjaga di mobil. Di sisi lain, tanpa mereka ketahui, Gyeonwoo dan Nari juga diam-diam masuk ke sekolah untuk mencari petunjuk tentang Girigo. Saat berhasil masuk ke ruang pelatih, Ha-jun dan Seiya menemukan fakta mengerikan. Tumpukan video permohonan dari banyak orang yang mempertaruhkan nyawa mereka. Di antara semuanya, mereka menemukan satu video yang paling mengejutkan, permohonan milik Nari. Dalam video itu, Nari berharap 2 orang mati. Nama pertama adalah Hyung-wook yang menjelaskan kematiannya, sementara nama kedua masih menjadi misteri.
Namun satu pertanyaan besar muncul, jika setiap permohonan Girigo menuntut nyawa pemohonnya, mengapa Nari masih hidup hingga sekarang? Cerita kemudian kembali ke malam sebelum kematian Hyun-wook. Saat itu, Nari berada di sebuah pub bersama seniornya, Hee-jin dan Dong-jae. Dalam kondisi mabuk, Nari mengaku menyukai Geon-woo dan menunjukkan profilnya. Namun, Hee-jin justru menyinggung Hyun-wook sebagai sosok yang memalukan karena percaya pada aplikasi Girigo. Nari lalu menunjukkan aplikasi tersebut, membuat Hee-jin dan Dong-jae terkejut. Dong-jae mengungkap bahwa Girigo memang nyata, keinginan bisa terkabul tetapi harus dibayar dengan nyawa. Hee-jin mencoba menghentikannya, namun suasana semakin tegang. Dong-jae bahkan menyebut wajah Nari mirip dengan Siwon dan Hae-ryung yang membuat Nari kesal. Dalam keadaan emosi, Nari menantang ucapan itu dengan membuat permohonan di Girigo. Ia berharap Hyun-wook dan Dong-jae mati. Keesokan harinya, Nari bangun dengan kondisi mabuk dan mual. Saat tiba di sekolah, ia menyaksikan langsung kematian Hyun-wook yang nya sendiri. Rasa bersalah dan takut langsung menghantuinya, terlebih ketika Girigo mengirim notifikasi bahwa permohonannya telah terkabul dan pengatur waktu mulai berjalan. Dalam kepanikan, Nari mencoba menghubungi Dong-jae, namun tidak berhasil. Tak lama kemudian, ia mengetahui melalui media sosial bahwa Dong-jae juga telah meninggal. Ketakutannya semakin menjadi saat ia mulai mendengar suara-suara yang menuduhnya sebagai penyebab kematian Hyun-wook, meski tak ada siapapun di sekitarnya. Di tengah kebingungan, Nari melihat Seo, Geon-woo dan Ha-jun yang mulai menyelidiki Girigo. Ia mencoba menyangkal dengan mengatakan itu hanya peretasan, namun diam-diam ia sadar pengatur waktunya terus berjalan. Ia pun menyembunyikan hal tersebut dan mengikuti rencana Seo untuk berkumpul di rumah. Tak lama Nari menemui Hee-jin di parkiran dengan penuh emosi. Ia bahkan nekat merusak mobil Hee-jin untuk memaksanya bicara. Dalam tekanan, Hee-jin akhirnya mengungkap bahwa Girigo dibuat oleh Kwon Siwon untuk merundung Do Hae-ryung, yang kemudian meninggal akibat aplikasi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dulu tidak ada pengatur waktu dan kematian Hae-ryung dianggap sebagai diri. Mendengar itu, Nari semakin bingung dan marah karena aplikasi tersebut seolah bisa memicu kematian tanpa penjelasan. Hee-jin kemudian menyarankan agar Nari mencari Kwon Siwon yang disebut sebagai putri dukun jika ingin mengetahui kebenarannya. Setelah itu, Nari bersama Ha-jun menuju rumah Seo. Di dalam lift, Ha-jun menegaskan bahwa ia tidak percaya hal-hal mistis. Namun sesampainya di sana, kejadian mengerikan terjadi. Geon-woo kerasukan. Dalam kondisi itu, Nari justru bisa melihat sosok Hae-ryung yang mengendalikan tubuh Geon-woo dan mencoba menyerang Ha-jun. Setelah insiden tersebut, Nari pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Saat sadar, ia masih diliputi ketakutan. Di koridor rumah sakit, ia melihat Seo berjalan dengan tatapan kosong dan mengajaknya ke suatu tempat. Nari mencoba bersikap tenang dan menanyakan apakah Seo membutuhkan sesuatu. Seo kemudian menyarankan agar Nari mengambil tasnya di rumah. Tak lama, Geon-woo juga mengajak Nari untuk bertemu malam harinya di UKS. Seolah ada sesuatu yang ingin ia temukan di sana. Sebelum kejadian di rumah Seo, Geon-woo sempat pergi ke tempat reparasi ponsel untuk melacak keberadaan ponselnya. Ia mengetahui bahwa ponsel itu berada di rumah Seo, tanpa sadar bahwa kini sudah dipegang oleh Nari. Sementara itu, Nari terus mengirim pesan ke ponsel Seo. Namun yang membalas bukanlah Seo, melainkan sesuatu yang membuatnya semakin kesal karena merasa dijauhi. Malam harinya, Geon-woo dan Nari diam-diam masuk ke sekolah melalui jalur rahasia yang biasa digunakan Geon-woo dan Seo. Hal itu membuat Nari semakin emosi. Bahkan sebelum sampai di UKS, ia menyinggung hubungan rahasia Geon-woo dan Seo yang selama ini disembunyikan darinya. Geon-woo pun meminta maaf, lalu mencoba mendorong Nari untuk jujur tentang sesuatu yang ia sembunyikan. Sesampainya di UKS, mereka mencari data tentang Siwon sebagai petunjuk asal-usul Girigo. Namun situasi berubah ketika Geon-woo mulai menekan Nari dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kebohongannya. Ia bahkan menyinggung luka di wajah kanan yang pernah dilihatnya, serta cara Nari merekam yang menandakan bahwa Nari juga bisa melihat sosok siswi misterius itu. Karena merasa terpojok, Nari pun panik dan tiba-tiba mengarahkan pisau ke Geon-woo. Pada saat yang sama, benang merah misterius seolah masuk ke tubuh Nari, menandakan ia mulai dikuasai sesuatu. Di waktu bersamaan, Bangwul yang merasakan pergerakan kompas roh segera menuju sekolah karena menyadari Seo dan Ha-jun dalam bahaya.
Gyeonwoo terus mendesak Nari, hingga akhirnya ia mengaku bahwa permohonannya adalah menginginkan kematian Hyungwook. Ia juga mengungkap bahwa Seiya pun bisa melihat sosok tersebut. Gyeonwoo menjelaskan bahwa nomor ponselnya sebenarnya sudah tidak aktif, sehingga semua pesan yang selama ini diterima kemungkinan berasal dari roh jahat. Tak lama kemudian, ponselnya benar-benar mati. Pengakuan itu membuat Gyeonwoo terpukul, namun situasi semakin memburuk saat Nari sepenuhnya dirasuki dan kehilangan kendali. Ia berlari liar dan mengurung Gyeonwoo di dalam sekolah. Di sisi lain, Bangwol terus mencari Seiya dan Hajun yang masih berada di ruang pelatih Song. Sementara itu, Gyeonwoo yang mencoba melarikan diri justru berhadapan langsung dengan sosok tersebut, hingga akhirnya ia juga dirasuki dan hampir lehernya sendiri. Beruntung, Bangwol datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Namun ia terluka ketika serpihan kaca mengenai matanya hingga hampir kehilangan penglihatan. Ia kemudian menanyakan keberadaan Nari. Di saat bersamaan, Seiya dan Hajun berhasil mengunduh video penting, namun listrik tiba-tiba padam dan membuat mereka panik. Di koridor yang gelap, Bangwol melihat sosok Siwon dan mendengar bisikan tentang cara membuat permohonan, menulis saju, dan mengucapkan keinginan hingga menjadi kenyataan. Cerita kembali ke masa lalu. Haeryung terlihat mengintip dari luar rumah Ibu Siwon. Tak lama, ia dipanggil oleh Upsun, Ibu Siwon, yang menawarkan bantuan untuk mengobati matanya yang bermasalah dan tak kunjung sembuh secara medis. Upsun menjelaskan bahwa penyakit itu disebabkan oleh kutukan, lalu melakukan ritual penyembuhan. Ajaibnya, mata Haeryung berangsur pulih. Ia pun mulai tertarik pada dunia syamanisme, sementara Upsun menekankan bahwa kekuatan seperti itu berasal dari bakat, bukan sekedar belajar seperti dokter. Tak lama, Haeryung menerima telepon dari Siwon dan segera menemuinya. Siwon ternyata kabur dari rumah dan tinggal di gudang bersama Haeryung. Keduanya sangat dekat. Namun saat Haeryung bertanya soal bergabung ke klub coding, Siwon hanya diam. Keesokan harinya mereka berangkat ke sekolah bersama. Di perjalanan, Siwon menyadari bahwa Haeryung diam-diam menyukai Han Gi-tae. Haeryung meminta agar hal itu dirahasiakan. Namun saat di terminal, Siwon mencium bau dupa dari Haeryung dan langsung tahu bahwa ia menemui ibunya. Hal itu memicu pertengkaran karena Siwon tidak ingin Haeryung mempercayai ibunya. Sesampainya di sekolah, suasana menjadi canggung. Hee-jin mempertanyakan mengapa Haeryung tidak ikut klub coding bersama Siwon. Saat Haeryung hendak menjawab, Siwon justru memotong dan mengatakan bahwa Haeryung lebih tertarik pada hal-hal mistis. Hee-jin yang sadar perasaan Haeryung terhadap Gi-tae sengaja mempermalukannya dengan memanggil Gi-tae di depan umum, namun hanya mengajak Siwon bergabung menemani mereka. Sejak itu, Haeryung mulai merasa Siwon menjauh. Sementara itu, Haeryung kembali menemui Upsun yang kemudian mengajaknya masuk ke ruang ritual karena melihat ketertarikannya. Di tempat lain, Siwon berada di klub coding, sibuk membuat aplikasi sementara teman-temannya, Hee-jin, Dong-jae, dan Gi-tae hanya mengobrol. Mereka mulai membicarakan Haeryung, bahkan Dong-jae menyebutnya sebagai anak dari dukun gila yang pernah menghilangkan suaminya sendiri. Ia juga mengaitkan praktik syamanisme seperti penulisan saju dengan aplikasi yang sedang dibuat. Hal itu membuat Siwon kesal dan menyuruh mereka pergi jika tidak membantu. Kembali ke ruang ritual, Upsun memperkenalkan Haeryung pada berbagai benda mistis. Ia lalu memberikan sebuah boneka bernama Dolmi dan menjelaskan cara menggunakannya dengan melilitkan benang pada benda milik target seperti rambut atau kuku, membentuk wajah, menuliskan saju, dan memberikan darah sebagai bagian dari ritual pengendalian. Meski merasa aneh, Haeryung tetap mencoba mempercayainya. Tak lama kemudian, Siwon pulang dan terkejut melihat Haeryung bersama ibunya. Ia langsung menolak masuk karena merasa ibunya adalah sosok dukun gila seperti yang selama ini dibicarakan orang-orang. Bahkan dituduh telah menghilangkan ayahnya sendiri. Haeryung mengejar Siwon yang marah karena ia masih menemui ibunya. Ia mencoba menjelaskan bahwa semua hanya kesalahpahaman. Tak lama, Siwon datang dan mulai membahas ide menulis saju serta membuat permohonan agar bisa terkabul. Dengan perasaan muak terhadap pandangan orang-orang yang merendahkannya karena memiliki ibu seorang dukun, Siwon menuliskan keinginannya. Ia ingin ibunya. Ia lalu bertanya keinginan terdalam Haeryung yang dengan polos menjawab ingin berpacaran dengan Gi-tae.
Siwon menertawakannya, namun tetap mengajak Haeryung membuat video permohonan sebagai uji coba aplikasi buatannya. Haeryung pun menuliskan Saju dan mengungkapkan keinginannya agar Gitai mencintainya. Malam itu sebelum tidur, Siwon sempat mengatakan bahwa ia memiliki banyak rahasia dan Haeryung sudah mengetahui terlalu banyak. Keduanya kemudian berjanji, Haeryung akan menjauh dan menjaga rahasia tersebut di sekolah. Siwon hanya menanggapi dengan menggoda menggunakan video pengakuan Haeryung. Keesokan harinya mereka berpura-pura biasa saja di sekolah. Haeryung pun mengirim simbol aplikasi yang ia buat kepada Siwon. Tak lama, keinginannya mulai terasa terkabul. Gitai mulai memperhatikannya, membuat hari-harinya berubah. Namun suatu malam mereka melihat ibu Siwon membuat keributan di toko. Siwon yang kesal merasa dipermalukan, lalu memutuskan pergi dan menginap di tempat Haeryung. Di sisi lain, Epsun menyadari ada sesuatu yang salah. Altar ritualnya penuh darah. Ia mencoba melindungi Siwon dari kutukan yang mengancam, bahkan ketika pertanda buruk muncul. Dalam kondisi sekarat, ia melakukan ritual dengan mengorbankan dirinya agar kutukan berbalik menjauhi Siwon. Hasilnya, bahaya yang mengancam Siwon menghilang, sementara Siwon sendiri terus mengembangkan aplikasi Girigo. Keesokan harinya, Haeryung datang dan terkejut melihat Epsun mengubur pakaian berlumuran darah. Epsun yang sudah kritis meminta Haeryung memberikan jimat pelindung kepada Siwon, lalu mengungkap bahwa ia gagal menyelamatkan suaminya dari kutukan. Setelah itu, ia meninggal. Haeryung bergegas ke sekolah untuk memberitahu Siwon, namun mengurungkan niatnya. Saat istirahat, ia mencoba menyelipkan jimat ke saku Siwon, tetapi ketahuan. Siwon yang marah menamparnya dan merobek jimat tersebut. Rasa takut dan amarah Siwon semakin memuncak, terlebih saat mendengar teman-temannya membicarakan Haeryung sebagai sosok menyeramkan. Diam-diam, Siwon mulai merencanakan sesuatu. Ia menyebarkan aplikasi Girigo dan video permohonan Haeryung ke seluruh sekolah. Haeryung yang terbangun mendapati dirinya menjadi bahan ejekan dan perundungan. Bahkan Gitai ikut menghina dan menyerangnya secara fisik, membuat Haeryung benar-benar hancur. Melihat semua itu, Siwon justru merasa puas. Dalam keputusasaan dan amarah, Haeryung melakukan ritual dolmi untuk mengutuk Siwon dan Gitai. Ia kemudian membuat permohonan di Girigo agar semua orang yang merundungnya mati, termasuk mereka berdua. Setelah itu, ia menghidupnya dengan cara tragis. Permohonannya pun terkabul. Gitai tewas dan Siwon juga mengalami kematian mengenaskan. Namun sebelum ajal menjemput, Siwon sempat membuat permohonan terakhir. Dengan darah yang membasahi ponselnya, Girigo kembali aktif dan kutukan itu terus berlanjut. Bangwol dan Gyeonwoo segera berlari ke gimnasium untuk menyelamatkan Hajun dan Sea. Di saat yang sama, Sea mencoba menghentikan Nari, tanpa menyadari bahwa Nari sudah sepenuhnya dikuasai roh jahat. Nari hanya bisa menangis sebelum akhirnya tubuhnya dirasuki oleh Siwon. Setelah berhasil keluar, Sea langsung memastikan kondisi Gyeonwoo. Mereka pun memutuskan pergi ke rumah sakit karena luka Bangwol dan Hajun cukup serius. Setelah mendapat perawatan, Hajun menanyakan apakah Haetsal sudah bisa keluar dari tempat persembunyian. Bangwol menjelaskan bahwa ia mulai menemukan cara untuk membebaskan Haetsal. Ia juga mengaku bahwa sejak matanya terkena serpihan kaca, ia kini bisa melihat roh. Mendengar itu, Hajun merasa lega hingga memanggilnya kakak ipar. Usai perawatan, mereka kembali ke base camp dan menonton rekaman milik Haeryung. Dari sana terungkap bahwa semua kutukan bermula dari permohonannya untuk balas dendam. Target berikutnya adalah menemukan lokasi tempat video itu dibuat, dan Hajun berhasil melacaknya. Mereka segera menuju lokasi tersebut. Namun tanpa mereka ketahui, Nari yang telah dikuasai Siwon sudah lebih dulu dibawa ke sana. Saat mereka tiba, GPS mobil tiba-tiba bermasalah, sementara Haetsal merasakan firasat buruk. Benar saja, saat Bangwol turun dari mobil, ia tertusuk benda tajam yang jatuh dari tiang listrik hingga terluka parah. Situasi menjadi kacau. Hajun panik dan menangis, memohon agar Bangwol bertahan. Dalam kondisi sekarat, Bangwol meminta Sea dan Gyeonwoo segera menemukan lokasi tersebut dan menghentikan kutukan. Hajun tetap di sampingnya, tak berhenti menangis, sementara Bangwol tersenyum mendengar dirinya dipanggil kakak ipar.
Sea dan Gyeonwoo terus menyusuri area gudang untuk menemukan ruangan yang sesuai dengan petunjuk dalam foto digital. Mereka menghubungi Haetsal yang mengatakan bahwa Sea masih terlindungi selama gelang putihnya utuh. Namun, untuk mencapai lokasi ponsel, mereka harus melewati jembatan dan tangga besi yang sudah rapuh. Meski berbahaya, Sea nekat melompat untuk mencapainya. Mereka menemukan ponsel yang digunakan Haeryung. Namun saat Sea hendak mengambilnya, Nari muncul dengan pisau dan kembali menyerang. Pertarungan pun terjadi. Gyeonwoo yang melihat Sea terancam nekat melompat dan menyerang Nari. Nari terluka dan mulai panik. Sementara Gyeonwoo diliputi rasa bersalah melihat yang terus mengalir. Melihat situasi semakin kacau, akhirnya Sea mengambil ponsel tersebut. Saat Nari mulai sadar, Sea mencoba mengajaknya kembali bersama mereka. Namun saat Sea mendekat, Nari tiba-tiba memutus gelang pelindung di tangan Sea. Akibatnya, Sea langsung kerasukan. Tubuhnya kejang dan mengeluarkan busa dari mulut, menandakan roh jahat kini sepenuhnya menguasainya. Di saat yang sama, Haetsal menelpon dan meminta Gyeonwoo segera membawa saya kepadanya. Namun saya menolak karena merasa suara itu bukan Haetsal yang asli. Membuat Gyeonwoo semakin bingung harus percaya siapa. Tiba-tiba saya terbangun di sebuah dimensi lain yang menyerupai UKS. Di sana, ia bertemu Nari dan Gyeonwoo yang tampak meyakinkannya bahwa semuanya sudah berakhir. Girigo telah dimusnahkan. Nari bahkan meminta maaf. Namun saat mereka kembali ke kelas, Sea mulai merasakan kejanggalan. Ketika melihat ruangan yang seharusnya rusak kini kembali normal, ia sadar ada sesuatu yang salah. Saat menoleh keluar, ia melihat dirinya sendiri, menyadari bahwa ia masih terjebak di alam bawah sadar. Di dunia nyata, tubuh Sea masih kerasukan. Sementara dalam dimensi itu, ia terus berhadapan dengan Nari. Haetsal berusaha memberi petunjuk dengan melepas lampion agar Gyeonwoo menemukan lokasinya. Gyeonwoo yang menggendong Sea hampir terjatuh ke jurang sebelum akhirnya berhasil mencapai tempat Haetsal. Setibanya di sana, Haetsal mencoba ritual. Namun menyadari bahwa ponsel yang mereka bawa bukan sumber kutukan. Ia akhirnya memahami bahwa Jugu yang sebenarnya adalah ponsel milik Siwon. Ia juga menyadari bahwa arwah Yelyung selama ini muncul untuk memberi petunjuk. Haetsal kemudian memutuskan masuk ke dimensi lain untuk menyelamatkan Sea. Ia menyamar sebagai Yelyung dan mencoba membujuk Siwon agar melepaskan kebencian dan pergi tenang. Namun Siwon menyadari penyamaran itu, dan keberadaan Haetsal pun terbongkar. Sementara itu, Sea menemukan ruang tersembunyi, tempat kematian Siwon. Di sana, ia kembali harus berhadapan dengan Nari yang semakin tak terkendali karena semua emosi dan penyesalannya. Pertarungan kembali terjadi, hingga akhirnya Nari berhasil melukai Sea. Namun dengan sisa tenaga, Sea berhasil mengalahkannya. Sea kemudian menemukan ponsel milik Siwon, sementara Haetsal berusaha menahan serangan Siwon. Di saat genting, arwah Yelyung muncul untuk memberi kesempatan bagi Haetsal untuk menyerang. Meski panah Haetsal meleset, Sea berhasil mengambil alih. Ia menusukkan panah itu ke ponsel Siwon. Seketika, kutukan Girigo pun berakhir. Setelah semuanya usai, mereka mengadakan pemakaman untuk Hyunwook, berharap ia tenang di alam sana. Dalam suasana duka, Gyeonwoo menyadari aplikasi Girigo masih tersisa di ponsel Sea. Ia meminta Sea untuk merelakan masa lalu, dan akhirnya Sea menghapus aplikasi tersebut. Di sisi lain, Bangwul mengungkapkan bahwa ia telah menemukan cara untuk membebaskan Haetsal. Namun saat ia melepas kacamatanya, matanya berubah menjadi merah keoranyaan, menandakan sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, Minsu kembali ke sekolah dan menemukan ponsel milik Nari yang hilang. Ia membawanya ke warnet dan mulai mengisi daya. Tak lama kemudian, sebuah pesan misterius muncul memintanya membuka aplikasi Girigo. Kutukan itu ternyata belum benar-benar berakhir. Pada akhirnya, cerita ini memperlihatkan bahwa keinginan manusia yang dipaksakan lewat jalan pintas tidak pernah benar-benar gratis. Setiap permohonan yang tampak sederhana ternyata menyimpan konsekuensi yang jauh lebih besar. Dan ketika batas antara dunia nyata dan dunia lain mulai runtuh, tidak semua orang bisa keluar dengan selamat. Di balik semua itu ada luka, rasa bersalah, dan rahasia yang pelan-pelan menggerus hubungan pertemanan yang dulu begitu dekat. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita ini sampai akhir.
Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang gak kalah menarik dan seru tentunya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di next video.